Jalan-jalan ke Wuhan, Cina, pulangnya membeli semangka. Bukan saatnya kita bercanda, mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama gue Avandi Prayoga. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau ngasih tahu kalian hoax dan fakta mengenai virus corona. Sebelum kita bahas, alangkah lebih baik kalian subscribe di video guys, karena subscribe itu gratis. Nah, seperti kalian tahu, virus corona ini udah jadi pandemi global karena udah banyak menyerang negara-negara lain guys, termasuk Indonesia. Dan ternyata yang bahaya bukan hanya virusnya aja, tapi berita hoax dari virus tersebut yang menyebar kemana-mana. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau ngasih tahu kalian yang mana hoax dan yang mana fakta dari virus corona itu. Jangan lama-lama, langsung kita ke pembahasan yang pertama guys, yaitu hand dryer mampu membunuh virus COVID-19. Apakah itu hoax atau fakta? Dan ternyata itu hoax guys. Virus tidak mati oleh panas hand dryer, justru malah virus berterbangan oleh angin yang ditiup oleh mesin hand dryer. Jadi kalau kalian ingin membersihkan tangan, usahakan menggunakan air dan sabun. Nah, itu lebih efektif daripada menggunakan hand dryer. Nah, kita ke pembahasan yang kedua. Sinar UV mampu membunuh COVID-19. Apakah itu hoax atau fakta? Dan ternyata hoax lagi guys. Sebaiknya sinar UV tidak digunakan untuk mengeringkan tangan atau area kulit lainnya, karena sinar UV itu bisa menyebabkan kulit iritasi. Nah, kalian niatnya ingin membersihkan tangan, malah membuat tangan kalian iritasi, kan itu bahaya banget kan guys. Sekali lagi, gunakan air dan sabun untuk membersihkan tangan kalian guys. Nah, kita ke pembahasan yang ketiga. Thermal scanner atau pendeteksi suhu tubuh mampu mendeteksi seseorang terinfeksi COVID-19. Apakah itu hoax atau fakta? Dan ternyata hoax juga guys. Alat ini tidak mampu mendeteksi seseorang yang terkena virus COVID-19 tetapi belum memiliki gejala demam, karena gejala itu muncul antara 2-10 hari sebelum seseorang terkena gejala demam dan sakit. Jadi kalau kita kena virus corona terus kita di thermal scanner tapi kita belum punya demam, nah itu kita nggak akan terdeteksi terkena virus corona guys. Nah, kita ke pembahasan yang keempat. Menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh mampu membunuh COVID-19. Apakah itu hoax atau fakta? Ternyata hoax juga guys. Faktanya, mau sebanyak apapun alkohol atau klorin kalian semprotkan ke tubuh kalian, tidak akan mampu membunuh virus yang masuk ke tubuh kalian. Nah, jadi sebaiknya alkohol atau klorin itu kalian semprotin ke permukaan benda, itu pun sesuai dengan anjuran. Kalau nggak sesuai dengan anjuran itu bisa bahaya banget buat kalian guys. Nah, selanjutnya, hewan peliharaan dapat terinfeksi COVID-19. Nah, apakah hal itu hoax atau fakta? Kita lihat, ternyata hoax juga. Masih belum ada bukti hewan peliharaan seperti kucing dan anjing dapat terinfeksi virus corona guys. Tapi alangkah lebih baik kalau kalian habis mainan sama kucing kalian atau anjing kalian itu usahakan cuci tangan pakai sabun dan air untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Kalian kan habis memegang hewan peliharaan, nah kalian nggak tahu kan di situ ada virus apa aja. Lebih baik kalian cuci tangan guys untuk menghindari kejadian itu. Nah, kita ke pembahasan yang keenam. Makan bawang putih mampu mencegah coronavirus. Nah, apakah hal itu fakta atau hoax? Karena pembahasan yang ini udah booming banget di Indonesia guys. Banyak yang ngomong makan bawang putih itu mampu mencegah corona. Nah, kita lihat apakah hoax atau fakta. Ternyata hoax guys. Bawang putih memang makanan sehat yang mengandung antimikroba, tetapi belum ada bukti orang yang mengkonsumsi bawang putih itu mampu terlindungi dari COVID-19. Tapi kalau buat kalian yang masih mengkonsumsi bawang putih dan kalian percaya bisa mencegah, itu boleh. Tapi jangan terlalu berlebihan, karena nggak baik juga buat kalian. Sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik. Nah, kita ke pembahasan yang selanjutnya. Minyak wijen mencegah COVID-19 masuk ke tubuh. Apakah hal itu hoax atau fakta? Lagi-lagi hoax guys. Sama sekali tidak mungkin minyak wijen mampu mencegah atau membunuh COVID-19 yang masuk ke tubuh. Nah, jadi kalau kalian masih menggunakan minyak wijen untuk mencegah atau membunuh COVID-19,
itu kalian sia-sia guys, karena minyak wijen itu tidak berdampak apa-apa kepada COVID-19. Nah, kita ke pembahasan selanjutnya. Antibiotik efektif mencegah dan mengobati COVID-19. Apakah hal itu hoax atau fakta? Nah, kita lihat guys. Ternyata hoax juga. Kenapa? Karena antibiotik itu bekerja kepada bakteri, bukan virus. COVID-19 ini virus, bukan bakteri. Jadi kalian kalau pakai antibiotik itu sebenarnya nggak boleh guys, karena antibiotik ini bukan obatnya virus. Kayak kalian makannya nasi disuruh makan tanah, itu kan nggak boleh, nggak baik guys. Nah, biasanya kalau semuanya kalian kena coronavirus terus ke rumah sakit dikasih antibiotik, itu biasanya bawaan bakteri dari rumah sakit guys. Jadi kayak dokternya tuh takut kalian kena bakteri dari rumah sakit itu, makanya kalian dikasih resep antibiotik. Nah, kita ke pembahasan terakhir guys. Ini pembahasan yang lagi boomingnya di Indonesia, yaitu apakah social distancing mampu menekan dan mengurangi penyebaran virus corona. Nah, ini baru fakta guys. Kenapa? Karena udah banyak negara yang nerapin social distancing di negaranya dan itu berhasil. Mereka mampu menekan virus corona ini menyebar guys. Jadi kalau kalian yang menganggap remeh social distancing, itu sebenarnya bermanfaat banget guys buat kalian terhindar dari virus corona itu. Dan buat kalian itu kayak sekarang itu ya, kalau aku lihat di Indonesia ini banyak yang remehin pemerintah Indonesia. Katanya tuh pemerintah Indonesia ini lamban menangani virus corona. Nah, coba kalian pikir lagi guys, itu guys, yang kena corona itu bukan 1 orang, 2 orang, 5 orang. Nah, yang di Indonesia ini udah banyak guys. Jadi kalian itu jangan ngejudge pemerintah seenaknya kalau nggak tahu apa-apa gitu. Kita tuh harus dukung pemerintah. Buktinya aja Indonesia masih rendah yang kena corona. Jadi kalian itu nggak boleh semena-mena dalam menanggapi suatu berita atau apapun itu. Nah, kalian juga harus pintar-pintar memilih berita guys. Jangan asal langsung share. Kalian nggak tahu kan apakah hal itu benar atau hoax. Nah, kalian tuh sebaiknya cek, tanya-tanya dulu kemana gitu, atau tanya ke dokternya langsung atau ke yang lebih ahli. Nah, jangan asal langsung share, karena itu bisa buat bahaya kalian sendiri atau bisa bahaya ke orang lain. Kalau berita itu sampai booming dan ternyata hoax, kalian kan bisa kena. Nah, dan satu lagi, corona itu jangan dijadiin bahan candaan. Kebanyakan nih di Indonesia corona malah dijadiin bahan candaan. Itu kan gak baik banget. Corona ini kan bahaya. Seharusnya tuh kita waspada, bukan bercanda. Nah, saya harap sih kayak kita tuh kayak menanggapi serius ya corona ini. Jangan dibuat mainan gitu. Dikit-dikit apa-apa mainan. Ini hidup emang kalian mau buat mainan. Nah, sekian dulu video dariku ini. Dari video ini semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Dan ada satu lagi pantun buat kalian. Jalan-jalan ke Wuhan, Cina, pulangnya membeli semangka. Bukan saatnya kita bercanda, mari kita lawan corona bersama. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you the next video.